Kalau kita Muhammadiyah sudah pasti Jumat Legi 20 Maret kita lebaran atau masih nunggu sidang isbat Pak Bu? Sudah pasti, tidak menunggu sidang apa? Isbat. Tapi sidang isbat itu kan dipimpin oleh Menteri Agama. Ada perintah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulul amri. Ulil amri itu diantara maknanya apa Pak? Pemerintah. Berarti Muhammadiyah enggak taat pada apa Pak? Pemerintah. Pokoknya riyo bido, poso bido, para pemerintah berarti apa Pak? Enggak taat. Apakah semacam itu? Tidak Pak. Muhammadiyah kan ijtihad politiknya apa? Darul ahdi wasyahadah. Muhammadiyah tetap loyal dalam kita berbangsa dan apa Pak? Bernegara itu. Oke ya. Nah, kalau kita tadi Pak pakai ayat tadi ya, wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa atiullah wa atiur rasul diulang 2 kali. Tapi kalau ulil amri enggak ada wa atiu, enggak diawali apa? Wa atiu ulil amri. Itu maknanya Bapak. Maknanya kalau taat kepada ulil amri itu bersyarat, tidak mutlak. Maksudnya beda dengan taat kepada Allah dan Rasul, itu sifatnya apa? Mutlak, nggak bisa ditawar. Artinya ketaatan kepada ulil amri itu kalau mereka taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, artinya absolut. Nah, dalam soal ini Pak, Muhammadiyah sering apa Pak? Dikritik. Termasuk kelompok yang mereka kalau pemilu nggak ikut Pak. Tapi kalau sholat Id itu Muhammadiyah mengkritik. Padahal mereka waktu pemilu itu nggak ikut Pak. Pemilu haram. Tapi soal Idul Fitri, Idul Adha, Muhammadiyah harus ikut apa Pak? Pemerintah. Maksud saya paham atau enggak? Ada kelompok yang ikut pemilu itu apa? Haram. Berarti kalau mereka mengharamkan pemilu, taat pada pemerintah atau enggak Pak? Enggak toh. Muhammadiyah ikut pemilu kan ya. Tapi giliran Muhammadiyah lebaran berbeda, kelompok ini menyerang Muhammadiyah. Muhammadiyah enggak taat pada pemerintah. Itu kan tidak konsisten Pak. Di satu sisi dia meminta taat, di beberapa sisi dia ternyata juga tidak taat pada apa? Pemerintah. Pak Haidar kemarin di apa Pak, di salah satu videonya kan juga sama Pak. Ya, kelompok yang menyerang kita itu kadang-kadang ya nggak konsisten gitu. Di beberapa hal mereka juga nggak taat pada apa? Pemerintah. Nah, Profesor Yunahar Ilyas tahun 2014 itu menulis ulil amri dalam tinjauan tafsir, dimasukkan dalam jurnal Tarjih. Ini dibahas sebenarnya ulil amri itu siapa gitu. Apakah Muhammadiyah ketika tidak mengikuti pemerintah dalam lebaran dan Ramadan atau puasa, apakah itu tidak taat pada ulil amri? Nah, kajiannya Profesor Yunahar Ilyas Pak Bu, beliau kan tinjauannya tafsir, berarti ditelusuri dari kitab-kitab tafsir. Di antaranya kitab tafsir yang tertua, yaitu tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ini tafsir yang jadi indukannya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bil Ma'thur. Menurut tafsir klasik yang ditulis Al-Imam At-Tabari, makna ulil amri itu 4. Yang pertama umara, penguasa. Yang kedua ulama, ahli ilmu dan fikih. Yang ketiga sahabatun Nabi, sahabat Nabi. Yang keempat sahabat Nabi yang paling spesial, itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Itu makna apa? Ulil amri menurut tafsir yang klasik Pak Bu. Yang kedua tafsir modern yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, yaitu tafsir Al-Manar. Tapi tafsir Al-Manar itu isinya pemikirannya Syekh Muhammad apa Pak? Abduh. Syekh Muhammad Abduh ketika menafsiri ulil amri itu dibawa kepada
makna kontemporer, Pak. Ulil amri itu sama dengan ahlul halli wal aqdi, atau dalam konteks sekarang ada trias politika gitu, Pak, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu disebut apa? Ahlul halli wal aqdi. Yang kedua ulama, yang di situ ada tokoh masyarakat. Ini tafsir yang lebih merespon perkembangan zaman, Pak. Nah sekarang dalam konteks Indonesia, ulil amri itu siapa? Ulil amri itu mufti atau menteri agama, Pak? Ini penting, Pak. Di Indonesia ada mufti atau enggak? Tapi Muhammadiyah ada Abdul Mufti, Pak. Tapi bukan Abdul Mufti itu, Abdul Mufti. Kalau Malaysia ada muftinya, Singapura ada muftinya atau enggak, Pak? Ada. Brunei ada. Mayoritas negara Arab ada muftinya. Di Mesir ada mufti yang terkenal Syekh Ali Jum'ah atau Ali Jum'ah, Pak. Di Saudi Syekh Abdullah bin Baz, mufti sekarang Saudi siapa, Pak? Syekh Soleh Fauzan. Syekh Soleh Fauzan, Pak. Antara mufti dengan menteri agama itu sama atau enggak, Pak? Lebih apa, Pak? Kalau mufti beliau pasti alim, Pak. Tidak ada mufti yang tidak alim, gitu. Artinya orang yang punya kemampuan untuk ijtihad, mubalek gak rebu, Pak, jadi mufti harus betul-betul alim, gitu. Nah, itu kalau mufti, gitu, karena dia kan pemberi fatwa, jadi menguasai banyak disiplin ilmu Islam, gitu. Tapi kalau menteri agama itu jabatan politik atau sesuai dengan keilmuan, Pak? Jabatan politik, Pak. Sehingga menteri agama itu tidak disyaratkan harus betul-betul paham agama. Apalagi menteri agama kan mengayomi semua apa, Pak? Agama juga. Sehingga menteri agama itu jabatan politik. Jabatan apa? Politik. Beda dengan apa? Mufti. Terus dalam konteks Indonesia, menteri agama karena jabatan politik itu lebih mengurusi kemasyarakatan. Misalnya menetapkan hari libur, itu wewenang menteri apa? Agama itu. Hari libur keagamaan itu kan apa, Pak? Wewenang menteri apa? Agama. Tapi persoalan akidah dan ibadah maqdoh itu diurus Kementerian Agama atau Menteri Agama atau lebih banyak diurus ormas, Pak? Lebih banyak diurus ormas itu. Di Muhammadiyah ada lembaga otoritatif yaitu Majelis Tarjih. Di NU ada LBM, lembaga Bahsul apa? Masail. Mereka yang memproduksi fatwa. Memproduksi apa? Fatwa. Dan juga diikuti oleh para pengikutnya. Oleh sebab itu, ulil amri itu tidak harus dipahami itu menteri apa, Pak? Agama. Justru ormas, lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa itu lebih apa, Pak? Lebih banyak memberikan guidance, panduan dalam konteks akidah dan ibadah, termasuk penentuan apa, Pak? Penentuan apa? Hari raya Ramadan atau 1 Ramadan, 1 Syawal, kemudian 10 apa, Pak? Dzulhijjah. Oleh sebab itu dalam konteks ulil amri di Muhammadiyah yaitu majelis apa? Majelis tarjih. Sehingga jenengan yang mengikuti maklumat apa? Pimpinan pusat majelis apa? Tarjih. Berarti nek jenengan taat pada itu ya sama dengan taat pada apa? Kira-kira kesimpulannya kayak gitu, Pak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimulakan Allah. Terus sekarang ini penting, Pak. Ada kaidah gini. Idza hakamal hakimu yarfa'ul khilaf, atau hukmul hakimi yarfa'ul apa? Khilaf. Ketika hakim menghukumi itu meniadakan apa, Pak? Khilaf atau perbedaan. Itu konteksnya itu pada peradilan, Pak. Qadha atau al-qadhi, bukan pemerintah secara apa?
umum. Kalau pengadilan menetapkan sesuatu kan wajib apa? Ditaati. Meskipun pandangan pengadilan itu masih ada celah apa Pak? Perbedaan. Celah apa? Perbedaan. Misalnya pengadilan apa Pak? Perkawinan. Di beberapa putusan perkawinan kan ada khilaf di kalangan para ulama tuh Pak ya. Gitu. Kalau fikih klasik jenengan ngomong kamu saya talak kan jatuh Pak. Tapi kalau pengadilan harus nunggu apa Pak? Nunggu sidang kan gitu. Talak resmi kan? Padahal bertentangan dengan fikih apa? Klasik. Tapi dalam konteks bernegara mana yang dipakai Pak? Negara kan gitu Pak. Orang nikah kan juga sama tuh. Nikah siri diakui agama. Tapi pemerintah ngakui apa Pak? Perkawinan yang resmi punya akte pernikahan. Berarti yang dipakai itu namanya hukmul hakimu yarfa'ul apa? Khilaf. Orang ini sudah nikah atau enggak? Maka pemerintah ya cuma melihat punya akte pernikahan atau tidak kan gitu. Itu maksudnya gitu Pak. Nah, tapi dalam konteks ibadah, dalam konteks apa? Ibadah. Ini saya tampilkan Pak. Ini kebetulan saya baca kitab namanya Ad-Tadhkirah Al-Fakhirah fi Fiqhi Al-Itra At-Tahirah. Ini fikih mazhab Zaidi. Zaidi itu Syiah tapi yang dekat dengan Sunnah. Imam Syaukani itu dari Zaidiyah Pak. Saya pas baca kitab ini ternyata ada penjelasan pemerintah itu tidak boleh memaksakan ibadah yang sifatnya apa Pak? Makdoh atau privat kepada apa? Rakyat. Coba saya bacakan ya. Wa tarkul hadi alaihi salam al-inkara ala muftirihi yaqtadi dzalika. Dalam pandangan mazhab Zaidi ketika hari Syak Pak. Hari Syak itu tanggal 29 enggak kelihatan, besoknya kan digenapkan 30 Pak. Maka tanggal 30 itu kalau dalam pandangan kita kan nggak boleh puasa, tapi justru menurut mazhab Hadawi atau Syiah Zaidiyah itu suruh apa Pak? Puasa. Tapi Imam Hadi itu dia umarok dan ulama yang membawa mazhab Hadawiyah di Yaman Pak. Itu Yaman Utara. Yaman itu kan dua, ada Yaman Selatan, ada Yaman apa? Utara. Yaman Selatan itu mazhabnya Syafi'i, ada Hadramaut, ada Zabid dan seterusnya Pak itu. Kalau Yaman Utara ada Sana'ai, Son'a, So'adah dan seterusnya, Ib dan seterusnya itu ya. Itu madhabnya apa? Zaidi. Al-Imam Hadi, orang yang berbuka pada hari Syak itu tidak diapa-apain Pak, dianggap maklum. Kenapa? Wa anna kulla mujtahidin musibun, karena semua orang yang beristihad itu dapat apa? Pahala. Maksudnya dalam konteks Indonesia ikut pemerintah dapat pahala kalau salah, ikut Muhammadiyah kalau salah itu dapat apa? Pahala. Wa anna la ingkara fi masailil ijtihad. Permasalahan ijtihad itu enggak boleh diingkari. Oleh sebab itu sidang isbat tidak membatalkan apa Pak? Maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah berkaitan dengan satu apa? Syawal. Tadi kan masalah ijtihad itu tidak boleh diingkari. Terus ini Pak, ini terus dilanjutkan. Wa annal imam, bahwasanya imam penguasa la yulzimu al ibadat allati laisa fiha quwwatu amrihi. Imam itu tidak boleh memaksakan ibadah yang bukan menjadi otoritasnya. Puasa itu kan persoalan privat Pak, ya kan? Undang-undang menjamin setiap warga negara bebas memiliki apa Pak? Keyakinan masing-masing kan, sebagaimana UUD 45 pasal 27 ya, 27. Artinya pemerintah tidak boleh apa? Memaksa. Sehingga kalau kita mengikuti hisab KHGT itu bukan berarti apa Pak? Kita tidak taat pada ulil amri.